Shalom Bapak Ibu. Ya, yang di luar shalom. Yang di luar shalom. Iya. Baik Bapak Ibu, kita akan baca firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan juga panitia serta jemaat Tuhan yang telah mempercayakan pelayanan pesan Natal pada malam hari ini kepada saya. Terima kasih untuk kepercayaan. Kerinduan saya sebenarnya saya ingin diberkati melalui firman Tuhan, tapi Bapak Gembala bilang, Bapak, kami sudah berdoa dan meminta kalau bisa Bapak yang menyampaikan sabda Tuhan. Penyampaian firman Tuhan dari saya sudah 2 kali. Waktu itu gereja masih lama, Bapak Pendeta meminta saya penyampaian firman Tuhan, dan hari ini adalah hari yang kedua kepercayaan Tuhan berikan dan Gembala berikan kepada saya untuk menyampaikan pesan Natal. Bapak Ibu Saudara, ada 2 ayat yang menjadi bagian renungan kita pada hari ini, tetapi konteks secara keseluruhan dalam renungan ini kita akan pelajari bersama dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20 dari Injil yang ditulis oleh Dr. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Ayat yang kita baca bersama adalah Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Kemudian ayat yang kedua adalah Lukas pasal 2 ayat 15 sesuai dengan ketetapan PGI dan KWI. Yang sudah menemukan firman Tuhan katakan amin. Iya, saya lihat ada yang belum buka tapi sudah ngomong amin. Itu namanya tipu-tipu. Amin. Oh, bukan berarti yang sudah lihat itu ada ngomong amin ya. Bapak Ibu, mari kita lihat ayat yang ke-11 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat yang ke-15, 1, 2, 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan Tuhan menjamin kebahagiaan bagi mereka yang mau menerapkan firman itu dalam hari-hari hidupnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita baca secara bersama tema yang ada di depan kita dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Iya, Lukas pasal 2 ayat yang ke-15. Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya Kristus harus lahir. Sebab kalau Kristus tidak lahir, maka jawaban keselamatan untuk manusia itu tidak akan pernah ada. Kehadiran Kristus di Bethlehem adalah suatu jawaban bahwa manusia ini punya masalah. Jemaat, apakah yakin ada surga dan neraka? Ya, yakin? Ya. Kalau kita yakin ada surga dan neraka, maka kita harus pastikan bahwa Yesus lahir di Bethlehem. Persoalan terpenting bagi manusia adalah bahwa Kristus lahir sebagai jawaban. Manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Kegagalan manusia dan tidak ada jalan untuk manusia berdamai dengan Allah, maka Allah punya cara sendiri untuk manusia bisa berdamai dengan Allah. Semua upaya manusia untuk kembali kepada Allah itu jalan yang buntu. Apapun yang dilakukan, termasuk perbuatan baik di luar percaya kepada Tuhan, hanya merupakan kegiatan yang sia-sia. Kegagalan manusia untuk kembali kepada Allah, kegagalan manusia untuk berdamai dengan Allah, kegagalan manusia untuk
berdamai dengan pihak sorga menjadi alasan bahwa Tuhan harus pakai caranya sendiri, dan caranya itu adalah Tuhan mengutus putra tunggalnya masuk ke dalam dunia. Itu alasan mengapa terjadi peristiwa Natal. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembahasan tema Natal pada malam hari ini saya bagi dalam dua bagian. Yang pertama adalah marilah sekarang kita pergi. Kemudian yang kedua adalah Bethlehem. Apa yang disampaikan oleh para gembala, Bapak Saudara, di padang Efrata, ketika malaikat datang berjumpa dengan mereka di padang Efrata pada waktu itu, menyampaikan sebuah berita yang luar biasa. Beberapa tafsir beberapa teolog menafsirkan, Bapak Saudara, para gembala ini adalah kelompok-kelompok yang dimarginalkan. Mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan karena memang keseharian mereka harus hidup dari satu padang ke padang yang lain untuk kebutuhan domba-domba yang mereka gembalakan. Akhirnya karena kurang berinteraksi dengan masyarakat di kota ataupun juga di desa, jadi mereka dijuluki sebagai domba ataupun orang-orang yang tidak masuk dalam tatanan sosial masyarakat. Mereka juga bagian daripada orang-orang yang memiliki kasta rendah. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu ada yang orang bilang begini, janganlah, yaitu tradisi zaman itu, jangan dengar apa kata gembala, jangan dengar apa kata mereka. Bahkan mereka disejarkan dengan orang-orang Saduki, orang-orang pembayar pajak, dan juga orang-orang berdosa. Itu julukan buat mereka. Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam Yesus Kristus, ajakan mari kita pergi ke Bethlehem adalah suatu peristiwa di mana Tuhan melalui mereka berjumpa dengan mereka. Yang memberitahukan sebuah peristiwa yang besar, sebuah peristiwa yang penting, sebuah peristiwa yang dinanti-nantikan, penggenapan dari sebuah nubuatan. Dan mereka pada malam itu menjadi tamu VIP-nya Tuhan. Orang pertama yang mendengarkan berita dan mendapatkan akses untuk berjumpa dengan Sang Juru Selamat justru para gembala. Di mata Tuhan, mereka orang yang dihinakan tetap mendapatkan berita yang mulia. Di mata Tuhan, mereka orang-orang yang terpinggirkan tetap mendapat berita yang luar biasa. Keselamatan bagi bangsa-bangsa, mereka mendapat tamu kehormatan Allah yang berita itu disampaikan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang disampaikan mereka kepada mereka menjadi sebuah motivasi bagi mereka. Yuk kita pergi ke Bethlehem. Dulu Prabowo pemilihan ada istilah ayo gas. Ya, Bapak Ibu Saudara, satu peristiwa di mana mereka menerima berita itu, mereka bilang yuk tidak menunda. Mereka kita pergi ke Bethlehem untuk melihat peristiwa yang terjadi di Bethlehem sesuai dengan apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada mereka. Mereka melihat kemuliaan Tuhan, paduan suara terbesar, sorga sibuk. Kedatipun waktu itu di Bethlehem, manusia bagi tidurnya. Jadi ketika Yesus lahir di Bethlehem, sorga sibuk, alam semesta sibuk, bintang menuntun orang-orang Majus. Dan pada waktu itu semua terlelap. Hanya ada sekelompok para gembala di Efrata yang menjaga, dan di sana Tuhan menyatakan, memberitahukan berita keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara, ajakan marilah kita pergi ke Bethlehem. Kalau kita perhatikan, adalah sebuah sikap yang mempercayai berita Tuhan, dan itu menuntun mereka dalam ketaatan untuk melihat peristiwa ilahi itu. Sekali lagi, mempercayai berita Tuhan yang disampaikan oleh para malaikat menuntun mereka untuk masuk dalam ketaatan.
melakukan apa yang Tuhan inginkan bagi mereka. Hal ini memberitahukan kepada kita, saudara, bahwa dalam perayaan Natal atau dalam hidup sebagai orang percaya, yang pertama adalah pendengaran kita tentang kebenaran firman Allah tanpa tidak disertai dengan ketaatan, saudara dan saya tidak akan pernah berjumpa dengan Yesus. Pohon Natal, perayaan Natal tanpa berjumpa dengan Kristus hanya akan berakhir pada sebuah perayaan. Bernatal, datang bernatal, mengikuti perayaan Natal, tidak berjumpa dengan Kristus hanya akhir dari sebuah perjalanan perayaan. Mereka taat begitu mendengarkan suara tukang maling malaikat. Alkitab berkata mereka dituntun dalam sebuah ketaatan untuk pergi. Perjalanan kekristenan adalah sebuah tindakan untuk keluar, seperti para gembala keluar daripada Efrata. Kalau mereka tidak pernah keluar daripada Efrata, maka tidak akan pernah melihat Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kekristenan butuh sebuah perjalanan iman. Tidak bisa jalan-jalan di tempat. Kekristenan butuh sebuah tindakan untuk pergi. Marilah kita pergi sekarang, bukan lagi tawar untuk atau menunda kesempatan yang Tuhan berikan kepada para malaikat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu berarti mempercayai Tuhan, beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, berarti dengan sadar dan sengaja membiarkan hati kita, pikiran kita, perilaku kita dipengaruhi oleh firman Allah. Itu percaya kepada Tuhan. Banyak orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, tapi hilang kesaksiannya dalam perbuatannya. Banyak orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, tapi hilang perbuatan yang tidak pernah di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen yang memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, tetapi hilang kesaksiannya dalam hidup keseharian. Percaya kepada Kristus berarti izinkanlah firman Tuhan mempengaruhi cara pikir kita, cara berkata-kata kita, dan perilaku kita sehari-hari. Amin. Iya, percaya. Oleh sebab itu Roma berkata kepada kita, saudara, firman itu muncul, iman itu muncul dari pendengaran akan firman Allah. Banyak orang Kristen belum berubah. Jangankan orang Kristen, hamba-hamba Tuhan pun ribut dengan organisasi, ribut dengan gereja, jemaat semakin banyak yang kabur. Kenapa? Karena hilang kesaksiannya. Bapak Saudara, kenapa sehingga gereja-gereja di Eropa itu megah tapi sudah tutup? Saya katakan hamba Tuhan kehilangan kesaksian dalam pelayanan. Mimbar hanya sebagai tempat untuk mewujudkan kesadarannya, tapi dia gagal. Tapi saya bersyukur tahun ini gereja dia mempersembahkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Mari kita tepuk tangan. Luar biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu mempercayai. Para malaikat mempercayai perkataan. Oleh sebab itu mereka perlu pergi berjumpa. Yang kedua, ada semangat yang luar biasa. Mengapa? Karena berita yang disampaikan itu berita yang luar biasa. Seluruh bangsa, Sang Juru Selamat lahir untuk seluruh bangsa. Ya, saya bersebut tadi ada tarian. Ada pesan yang disampaikan, Yesus lahir untuk suku Timur, sekalipun yang menarik bukan orang Timur. Tapi kemudian tarian itu memang gambarkan tentang orang Timur. Yang asli tadi saya lihat cuma orang Dayak, ya. Ya, orang Dayak, orang Dayak, puji Tuhan. Tetapi ini menandakan bahwa Tuhan lahir untuk segala bangsa. Itu berita yang luar biasa. Oleh sebab itu para malaikat tidak tunda-tunda. Mari kita kasih ke Bethlehem. Mari kita pergi ke Bethlehem. Kata sekarang di situ menunjukkan present continuous yang berlaku hari ini. Mengapa Bapak Saudara mereka meresponi? Karena berita malaikat mengatakan pada hari ini. Mereka langsung meresponi sekarang juga. Ya, kalau dalam terjemahan Alkitab biasa kata sekarang tidak ada. Tapi dalam terjemahan Alkitab versi yang kedua, terjemahan kedua, itu ada kata sekarang. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem.
sebuah penekanan bahwa ketika mendengar berita Tuhan, jangan pernah ditunda, karena hari esok belum tentu ada kesempatan bagi kita. Amin. Ya. Sebuah tindakan untuk mempercayai berita Tuhan yang menuntun kita dalam sebuah ketaatan dengan Tuhan. Ya, sebuah tindakan untuk meresponi apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan sampaikan, itu menuntun kita dalam sebuah ketaatan. Natal tanpa ketaatan adalah sebuah kebohongan. Natal tanpa ketaatan hanya akan berakhir dalam cerita sebuah perayaan. Natal membutuhkan ketaatan kepada Tuhan. Marilah kita pergi ke Betlehem, sebuah ajakan yang menuntun kita untuk mengerti betapa pentingnya kita harus melihat Sang Juru Selamat. Yang kedua, saudara, Betlehem ini tempat lahirnya Raja Daud, dan ada peristiwa lain yang terjadi dalam Alkitab yang berhubungan dengan Betlehem. Dalam puji-pujian tadi, ini hanyalah sebuah kota kecil, tapi kota ini menjadi terkenal oleh karena Yesus yang lahir di kota kecil itu. Rumah roti, demikian arti kata Betlehem. Tidak terlalu jauh dari Padang ke selatan menuju ke Betlehem, kurang lebih ada 2 kilo, ya 2,2 kilo. Ya itu kata ahli, saya juga belum pernah sampai ke sana. Ya, kendati pun ada rencana tahun 2025 nanti mau ke sana. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Betlehem tidak sekedar sebuah kota kelahiran Raja Daud. Betlehem tidak sekedar disebut rumah roti, tetapi Betlehem adalah sebuah tanda bahwa di sana mereka jumpa dengan Sang Juru Selamat. Berarti Betlehem berbicara tentang perjumpaan dengan Sang Juru Selamat. Apakah yang menjadi Betlehem dalam hidupmu? Tadi saya tanya Bapak Gembala, biasanya kalau di sini kegiatan apa saja? Ada mesbah keluarga, ada doa Biston pagi, kemudian ada doa puasa hari Sabtu, dan ada kegiatan lainnya. Tapi saudara, cara Tuhan berbicara kepada kita dan kita bisa berjumpa dengan Tuhan itu melalui Betlehem yang ada di sekitar kita. Kadang Tuhan berbicara ketika kita lagi memuji Tuhan, merasakan ada lawatan Tuhan. Kadang Tuhan berbicara ketika kita sementara mendengarkan firman Tuhan, disitulah Betlehem untuk berjumpa dengan Tuhan. Ketika engkau membuat sebuah perhitungan pagi dengan Tuhan, di sana Tuhan sementara berbicara dengan engkau dan berjumpa dengan Tuhan. Bagaimanakah Betlehem di sekitar hidupmu? Ada banyak orang Kristen yang tidak memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Kehilangan Betlehem dalam hidupnya. Dan pada akhirnya iman Kristen menjadi rapuh karena tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Betlehem berbicara tentang mesbah doamu. Betlehem berbicara tentang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Betlehem berbicara tentang mesbah pertemuan doamu. Betlehem berbicara tentang perlindungan dirimu dengan Tuhan. Betlehem berbicara tentang firman Tuhan yang sebentar disampaikan. Saya kadang-kadang bingung dalam perayaan Natal, tapi sekarang, ya, apalagi jemaat tidak menikmati firman Tuhan. Nanti pulang dari Bapak, kami dengar firman Tuhan, iya, dari mana? Entah apa, udah lupa. Tapi kalau semua kegiatan tidak lama nanti muncul di FB, Juli Story, kemudian foto yang dia munculkan di FB itu terakhir dia hanya pakai kata Tuhan. Ini karena Tuhan. Jadi semua yang dia munculkan itu pribadi dia, terakhir dia tutupi dengan kata ini karena Tuhan. Saya pikir apakah kita lagi memuliakan Tuhan atau curi kemuliaan Tuhan? Betlehem adalah tempat di mana kita lagi berdoa. Makanya saya selalu sedikit alergi. Waktu orang berdoa lalu yang penindakan itu adalah orang tidak menghormati Tuhan.
Bethlehem dikatakan kita firman Tuhan dan sementara disampaikan. Apakah kita berjumpa dengan Tuhan atau tidak? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Lalu kalau kita perhatikan dampak daripada orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, perhatikan Bapak Saudara pada ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata bahwa lalu mereka cepat-cepat gerak cepat pergi dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Pergi ke Bethlehem mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan dampak daripada perjumpaan dengan Tuhan akan dibebas. Mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Pertama, ayat 17 ini berbicara tentang bersaksi tentang Kristus. Orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan tidak akan menjadi alatnya Tuhan. Orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia akan bersaksi tentang Kristus. Amin. Ya. Banyak orang Kristen tidak bersaksi. Ya. Saya kemarin kata sambutan di Lubu, saya katakan begini, Bapak Saudara. Kekristenan di Sukamara minoritas. Ya. Di beberapa tempat saya lihat budaya Tuhan, tinggalkan Tuhan, tinggalkan Tuhan. Mengapa? Karena tidak tentang Kristus. Dan ini menjadi sebuah evaluasi bagi hamba Tuhan dan jemaat, bagaimana mengawali jemaat itu dengan acara yang benar. Jemaat belum mengalami perjumpaan dengan Kristus. Orang Kristen yang tidak bersaksi adalah orang Kristen yang belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu ayat yang ke-17. Kemudian firman Tuhan berkata berikutnya, Bapak Saudara, bahwa ayat yang ke-18, ayat yang ke-18, dan semua orang yang mendengar menjadi heran tentang apa yang dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia tidak saja bersaksi tentang Tuhan, dan cara hidup dia memuliakan Tuhan. Cara hidup dia yang sudah dipengaruhi oleh firman Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Cara hidup dia yang memuliakan mengagungkan Tuhan mempengaruhi orang lain akan kepada Kristus. Dan orang Kristen tidak menjadi peronggong di luar sana. Dia akan membawa berita damai sejahtera karena telah berjumpa dengan Tuhan. Dan tidak saja perkataan yang bersaksi, tetapi perilakunya juga bersaksi tentang Kristus. Rasul Paulus berkata, hendaklah kamu menjadi surat Kristus yang dibaca oleh semua orang. Amin. Ya, itu orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kemudian yang berikut, saudara, orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan tidak saja dia bersaksi, tetapi juga ayat yang kedua tadi berikutnya adalah dia menjadi orang yang mau belajar taat, sehingga orang melihat ada kemuliaan Kristus dalam dirinya. Tetapi juga ayat yang ke-19 berkata, Bapak Saudara, bahwa Maria menyimpan segala perkara dalam hatinya dan merenungkannya. Orang yang selalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia akan merenungkan firman itu siang dan malam. Ya. Selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dia butuh Tuhan setiap hari. Ada satu momen kami dengan istri keluarga pergi ke Sukamara antar berkas. Karena jalan pagi, saya belum sempat baca kitab. Pak Ibu, dalam rumah tangga saya buat ketetapan begini: istri, anak-anak, engkau wajib baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Bapak paksa tidak, saya kepala keluarga. Saya tidak saja bertanggung jawab makan, minum, dan pakaianmu, tapi saya punya tanggung jawab untuk kehidupan rohani. Sebagai imam itu aturan saya dalam rumah tangga. Engkau wajib melaksanakan. Karena apa? Banyak kepala keluarga tidak bisa mengatur kehidupan rohani istri anak-anak. Sehingga kadang-kadang istri pergi tidak pergi itu berurusan dia. Padahal tanggung jawab itu Tuhan sudah berikan kepada suami sebagai imam kepala, sebagai imam dalam rumah tangga. Amin. Ya, bapak-bapak, renungkan firman itu. Terapkanlah tahun 2025. Amin. Iya. Kalau bapak-bapak datang pulang dan sampaikan bahwa berbeda ada besar, bapak jadi imam. Amin. Rumah tangga yang tidak dibekali dengan firman Tuhan menjadi rumah tangga yang hancur dan tidak bisa meninggikan Tuhan. Satu saat dia butuh waktu, satu saat yang meninggalkan Tuhan.
Kenapa? Pimpinan kematian mulai dari hidup Tuhan enggak. Oleh sebab itu tanggung jawab sebagai imam, ingatkan tanggung jawabmu. Dan karena waktu itu pagi tidak sempat, saya bilang Tuhan nanti pulang baru saya baca Alkitab. Pulang dari sekolah sudah terlalu letih. Kemudian karena dalam keletihan langsung tidur, antara alam sadar dan tidak sadar terjadi peperangan hati nurani. Jiwa saya berkata begini, Tubuh, jangan terlalu egois. Hari ini engkau hanya pergi urus apa nanti berakhir di jamban. Engkau hanya urus uang, engkau urus segala bentuk berhubungan dengan tugas tanggung jawab dan sebagainya. Jiwa saya butuh makanan rohani, makanan dari Tuhan. Lalu tubuh mulai protes, tapi saya terlalu capek, terlalu letih, terlalu capek. Terjadi peperangan. Roh saya berkata, tidak, bangkit, saya butuh makanan rohani. Dan ketika roh Tuhan mengingatkan itu, ada semangat baru untuk membaca dan merenungkan sabda. Bapak saudara, pentingnya kita merenungkan dan menyimpan firman itu, merenungkan dan melakukannya seperti yang dikatakan Maria. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, maka kembalilah gembala-gembala sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan. Orang melalui perjumpaan dengan Tuhan dalam hidupnya akan selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Tidak saja dengan perkataannya, dia akan memuliakan Tuhan dengan tenaga, dengan pikiran, bahkan dengan hartanya. Ada orang memuji Tuhan luar biasa, tapi kasih Tuhan itu pelit sekali. Susah, ya. Dia kasih 2.000 itu dia ramas-ramas, kemudian dia masukkan ke dalam kantong. Bapak dia tanya, Pak, kenapa uangnya itu diramas-ramas? Dia bilang, kalau tangan kiri memberi, jangan dilihat oleh tangan kanan. Padahal yang dia kasih 2.000. Tapi kalau 50.000 atau 100 dianggapnya tinggi-tinggi. Yang membawa mereka masih jauh, dia sudah angkat tinggi-tinggi. Begitu dekat kalau dia kasih namanya pencitraan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Kristus itu harus menjadi prioritas dalam hidupnya. Memuliakan Tuhan dengan segala yang ada pada dia, memuliakan Tuhan dengan semua totalitas yang ada pada dia. Ya, Bapak Ibu Saudara, ibu-ibu, beras ini kira-kira harga naik atau turun? Naik. BBM naik atau turun? Naik. Harga sawit naik atau turun? Naik. Persembahkan ada naik loh. Dari dulu menjadi orang Kristen sampai sekarang sudah terima berjuta-juta yang Tuhan kasih, dikasih Tuhan yang ribut terus. Tuhan memberikan putra tunggalnya, amin. Yohanes 3 ayat 6, putra tunggal satu-satunya, amin. Surga tidak memberikan barang rongsokan, surga tidak memberikan barang bekas. Putra tunggal satu-satunya, penguasa langit dan bumi, lahir di Betlehem karena cinta bagi saudara dan saya. Kita belanja 100.000 kira-kira cukup atau tidak? Belanja SP3 bawa 100.000 cukup atau tidak? Tidak. Bawa persembahan 100.000 besar atau kecil? Tuhan kasih Tuhan yang bekas-bekas, yang sisa-sisa, padahal Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Muliakanlah Tuhan dengan segala yang ada padamu, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, muliakanlah Tuhan dengan tenagamu, muliakanlah Tuhan dengan segala semua totalitas yang ada pada engkau. Dan ketika kita lakukan itu, saudara telah berjumpa dengan Tuhan. Amin. Biarlah mari kita renungkan sabda Tuhan. Mari tunduk kepala dan renungkan firman itu. Apakah betul saudara dan saya telah berjumpa dengan Tuhan? Akhir dari khotbah ini saya akan minta Bapak Pendeta Turpanus untuk menunjukkan sabdanya. Apakah saudara telah berjumpa dengan Tuhan melalui puji-pujian,
melalui firman Tuhan. Apakah saudara telah berjumpa dengan Tuhan dari seluruh rangkaian kegiatan Natal pada malam hari ini? Apakah saudara punya mesbah doa? Apakah engkau punya renungan harian? Apakah engkau senantiasa jadi pribadi membutuhkan Tuhan? Hanya karena anugerah saudara menjadi orang percaya. Bagaimanakah hidupmu kesaksian hari ini? Apakah saudara menjadi salah satu saksi yang menceritakan tentang keagungan Tuhan? Apakah saudara juga menjadi orang yang suka merenungkan sabda Tuhan? Apakah saudara telah memuliakan nama Tuhan dengan tenaga, pikiran, dan semua yang ada padamu? Biarlah firman Tuhan ini membuat evaluasi hidup kita. Mari kita puji Tuhan dengan pujian, aku mengasihi Engkau.